Shalom pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran Sekolah Sabat, khususnya pelajaran yang ke-12 pada tanggal 11 sampai 17 September 2021. Sebelum kita mendengarkan poin penting pelajaran Sekolah Sabat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, bila mana hamba-Mu akan menerangkan pekabaran pelajaran Sekolah Sabat, biarlah umat-umat Tuhan, pemirsa yang akan melihat siaran ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami Tuhan, hidup kami akan semakin kuat, semakin hari di dalam iman dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, bersamalah dengan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sok yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat kita khususnya di pelajaran yang ke-12 ini, judul yang menarik, Nabi yang Gelisah. Saya yakin dan percaya kita sudah tahu ketika kita sudah membaca pelajaran khususnya seorang nabi yang gelisah. Siapa itu? Itulah Yunus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya akan memberikan poin-poin yang bisa kita sudah pelajari khususnya di Sabat petang. Saudaraku, kalau kita melihat cerita tentang Yunus, ini adalah cerita yang menarik. Baik itu dari kalangan anak-anak sampai dewasa kalangan ini, sudah mengerti bagaimana cerita tentang Yunus. Yunus lari dari Tuhan. Yunus meninggalkan satu tempat pelayanan, pergi ke tempat yang lain. Khususnya namanya Tarsis. Saudaraku, ini sebuah masalah. Dan di kalangan kita mungkin berpikir bahwa Yunus adalah seorang nabi yang tidak turut kepada Tuhan. Nabi yang takut kepada bangsa Niniwe. Namun saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya akan memberikan pekabaran yang sesuai dengan firman Tuhan dan Sekolah Sabat yang membawa kita mengerti apa yang harus kita lakukan, khususnya di dalam pelajaran kita ini. Saudaraku, di Sabat petang, poin yang menariknya adalah bila mana kita sudah mempelajari seorang nabi yang gelisah, yaitu semua dikontrol dan dipengaruhi oleh pikiran. Berbicara tentang Nabi Yunus, berbicara tentang peristiwa yang dihadapi oleh seorang Yunus adalah dia memikirkan bahwa tidak mungkin bangsa Niniwe bertobat. Itu sebabnya pemikirannya yang tidak dapat dikontrol sehingga dia memilih untuk lari dari panggilan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berapa banyak di antara kita sebagai umat Tuhan ketika Tuhan panggil, ketika kita berpikir lagi, saya rasa ini tidak tepat untuk dilakukan. Kita memilih untuk berpikir dengan tepat, padahal pemikiran kita bukan pikiran yang sesuai dengan Tuhan. Saudaraku, perlu kita mengingatnya. Hari Minggu melarikan diri, sesuatu yang sudah terjadi. Saudaraku, Yunus adalah seorang misionaris yang hebat, sukses. Misionaris yang sudah tahu bagaimana cara kerja Tuhan yang menolong dan menyertainya. Bisa saya sampaikan bahwa Yunus ini adalah seorang yang rohani. Namun saudaraku, perlu saya sampaikan dalam poin di hari Minggu, bukan karena tidak rohani, namun karena fokus pada diri. Kembali sekali lagi, Yunus fokus kepada dirinya sendiri. Yunus tidak melihat adanya kuasa Tuhan yang hebat yang akan menolongnya. Sehingga saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yunus pun di dalam pelajaran kita pernah berdebat dengan Allah. Karena dia memilih di dalam pandangannya. Hari Senin 3 hari istirahat. Saudara, kalau kita melihat kehidupan pengalaman daripada Yunus, di mana pelajaran kita yang mengingatkan supaya kita beristirahat di dalam Tuhan. Tetapi Yunus memilih istirahat menurut pandangan dan pemikirannya. Namun puji Tuhan di pelajaran hari Senin, Yunus tetap percaya kepada Tuhan. Yunus bertobat dan ikuti nasihat Tuhan. 3 hari ditelan ikan besar itu. Disitulah dia datang istirahat di dalam Tuhan. Poinnya adalah kalau Anda jatuh tetap ingat Tuhan. Saudara, kalau jatuh jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Lihat Yunus, meskipun dia hilang, dia memilih untuk pergi di dalam pelayanan, tetapi dia tidak lupa
Tuhanlah yang dia harus ikuti. Hari Selasa misi selesai. Kalaupun Yunus menyelesaikan misinya, apa misinya? Dia sudah berhasil pergi ke Niniwe dan khotbahkan bahwa 40 hari lagi negeri ini akan ditunggang balikan. Negeri ini akan dihancurkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, poinnya di hari Selasa, meskipun misi sudah selesai, namun kadang-kadang kita belum percaya orang lain akan bertobat. Saudaraku, berbicara tentang Yunus memikirkan, mana mungkin bangsa ini bertobat. Tetapi tidak apa-apalah, saya sudah sampaikan kebenaran ini. Saudaraku, kadang-kadang kita pun hal yang sama. Kita sudah sampaikan dan kita masih ragu orang lain itu percaya bertobat atau tidak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita lihat pelajaran di hari Rabu, misionaris yang marah dan gelisah. Ini menarik saudaraku. Yunus marah. Dan kalau kita melihat Yunus di pasal yang keempat. Saudaraku, bila mana kita melihat seorang misionaris yang bernama Yunus ini, yang merasakan emosional ini, poin yang perlu kita lihat di hari Rabu, Tuhan juga mau mengubah pemikiran kita yang salah. Yunus berpikir salah kepada bangsa kafir ini, orang Niniwe ini. Yang dia pikirkan bangsa ini tidak akan bertobat. Padahal mereka mau untuk bertobat. Meskipun saudara akan mengetahui di kemudian hari, di zaman yang berbeda, bangsa ini tetap tidak bertobat. Namun saudaraku, di pelajaran Yunus ini, bagaimana kelihatannya Yunus tidak percaya bangsa ini akan berubah. Hari Kamis jalan dua arah. Yunus sudah melakukan jalan yang berbeda. Di satu sisi dia harus mengikuti cara Tuhan, di sisi yang lain dia mengikuti dirinya sendiri. Saudaraku, kadangkala kita melakukan hal yang sama seperti Yunus. Poin di hari Kamis, meskipun kita tidak menyukai kepada sesuatu, kalau Tuhan suruh kita harus lakukan. Pendeta, saya tidak mampu melakukan ini. Saya tidak suka kepada orang ini. Saudaraku, Tuhan yang suruh lakukan dan akan ada perkara yang hebat yang akan kita rasakan. Suka atau tidak suka, kalau Tuhan suruh, lakukan keputusan di dalam Tuhan. Hari Jumat sebagai pendalaman. Apapun yang menjadi bahagianmu dalam pelayanan, jangan ragu, Tuhan akan menolongmu. Ingat, Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita menjadi orang yang hebat, dahsyat dan ajaib. Kiranya pekabaran poin penting ini akan menolong dan menyertai umat-umat Tuhan